Oke, jadi di sini dashboard daripada adminnya. Nah, di sini ada beberapa fitur untuk menambahkan kursus ya. Dan juga di sini ada fitur translate juga untuk mengganti semua tulisan yang berbahasa Inggris. Nah, pertama kita klik menu tutor LMS. Di situ ada beberapa sampel yang sudah saya buat. Salah satunya adalah di sini Financial Analysis Training. Nah, judulnya tadi yang atas, kemudian ini ada beberapa kategori juga yang bisa ditambahkan. Kemudian gambar layar daripada LMS yang mau kita buat. Nah, kita buka contohnya terlebih dahulu di sini. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada LMS, kemudian ada judul, deskripsi singkat, gambar, kemudian kutipan singkatnya untuk muncul di halaman awal ketika pembeli masuk. Kemudian ada maksimum student seperti di konsep e-learning kita. Selanjutnya di sini ada tingkat kesulitan level. Yang pertama beginner, intermediate, dan juga expert ya. Jadi ada tingkatannya di sini. Oke, selanjutnya ada juga add produk karena websitenya terintegrasi dengan WooCommerce ya. Teman-teman ketika membuat satu konten atau satu materi, nah ini judul dan deskripsi singkatnya harus sama seperti yang kita buat di WooCommerce ya. Di judulnya kita copy saja, kemudian linknya juga kita samakan. Nah, di sini ada kategori produk, kita juga samakan yang seperti di materi satunya tadi. Kemudian kita inputkan harga. Nah, fungsinya WooCommerce ini di sini dia seperti menjual produk kursus kita begitu. Jadi harganya kita masukkan. Kemudian jangan lupa kita centang virtual dan juga for tutor ya. Karena di sini kita menjual produk virtual begitu. Ya. Selanjutnya kita isikan gambar ya, sama seperti yang ada di materi kita pertama tadi. Kemudian kalau sudah perbarui dan juga perbarui yang materi kita yang satu ini. Nah, oke. Setelah sudah selesai, kita menginputkan konten teman-teman. Tahap selanjutnya kita nanti bisa mengecek kembali untuk produk yang kita inputkan sudah masuk belum. Nah, ini tinggal kita klik produk untuk di halaman awal produk kita. Selanjutnya kita bisa memilih select course ya, atau juga ini kursus requirement-nya buat apa begitu. Nah, contoh untuk bahasa Arab ya, untuk bahasa Arab. Kemudian kita bisa pilihkan di sini. Nah, di bawah ada keterangannya ya teman-teman, itu bisa dibaca. Kemudian di bawahnya ada course builder. Nah, ini nanti menampilkan seperti skill academy, ada step-stepnya ya. Jadi yang pertama mungkin introduction terlebih dahulu. Nah, di dalamnya sudah saya kasih beberapa pilihan. Ada listen, ada quiz, juga ada attachment. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan
beberapa konten yang bisa berbentuk materi dan juga video ya. Nah, di sini ada durasi untuk satu step kelasnya ya. Jadi nanti kelasnya step by step sampai finish, otomatis nanti akan memberikan sertifikat otomatis. Nah, konsepnya kalau teman-teman pernah bermain Skill Academy persis seperti itu ya. Dan enable course preview. Nah, jangan lupa isikan judul dan kontennya juga ya. Isi materinya apa? Kalau kita video YouTube ya cukup kita kasih link video YouTube kita, dan jangan lupa videonya di private ya. Oke. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini ada menu kuis ya. Menu kuis ini biasanya digunakan untuk memberikan soal ya setelah materi, itu di tahap akhir sebelum memberikan sertifikat ya. Nah, di sini nanti kuis kita bisa setting grade-nya otomatis penilaian oleh sistem. Jadi tinggal kita set aja. Kalau grade-nya benar 6, begitu dapat nilainya B, seperti itu kurang lebih ya. Kemudian di sini ada total point untuk menentukan grade-nya, assignment ya, tugas seperti biasa. Oke, ini pun sama, nanti dibuat beberapa tahapan juga ya. Kalau mau tambahkan lagi ada 10 seperti itu, step kelas bahasa Arab basic ya, contohnya itu tinggal menambahkan 10 step gitu. Nah, di sini ada video intro video yang nanti akan tampil di pojok kanan seperti itu sebelum kelas dimulai. Nah, contohnya tutorial penggunaan ya, mungkin ada step-stepnya. Kalau bahasa Inggris kan ada ini kelas grammar atau kelas sentence atau apa. Nah, nanti bisa dipilih di situ. Oke. Di sini juga ada yang membuatnya, instrukturnya siapa. Nah, di sini sudah saya lengkapi juga untuk pemberitahuannya, announcement. Kalau mereka sudah menyelesaikan kelas, otomatis masuk ke email atau masuk ke nomor kontaknya mereka ya, ada pemberitahuan. Oke. Di sini juga ada menu buat ini ya, target audience kita nanti siapa aja. Saya tentukan di sini. Nah, jadi sangat lengkap untuk fiturnya daripada admin. Nah, di sini juga sudah saya tambahkan untuk tutor bisa menginputkan kelas. Nah, konsep daripada LMS sendiri ini adalah kalau sudah menyelesaikan beberapa kelas, dia bisa mendaftar sebagai tutor ya, dan juga bisa profit sharing secara otomatis setiap kelasnya yang mereka buat. Nah, dan agreement-nya nanti bisa dari ini admin ya. Jadi mereka sudah input kelas, kemudian kita review, baru bisa publish dan dijual kelasnya. Oke. Cukup jelas ya untuk menu menginputkan kelas ke dalam website LMS ini. Oke. Ya, nanti untuk integrasi lebih lanjutnya bisa saya tambahkan untuk pembayarannya di sini. Jadi secara otomatis nanti boleh pakai Mintrans, boleh pakai Tripay. Nah, bisa nanti maunya apa, Alfamart, Indomart, tergantung target pasarnya ya. Oke. Selain itu sudah saya tambahkan menu lainnya untuk menambahkan start dan tutor ya. Kemudian menambahkan anggota baru lagi. Nah, kita bahas satu-satu menu yang ada di sini. Di sini ada yang namanya kategori course ya.
jangan sampai lupa begitu mencentang kategori kelas kita, supaya nanti bisa terpublish di sana. Oke, ini saya contohkan satu murid. Lagi di sini ada menu student, jadi ini bisa ditambahkan oleh admin juga ada menu instructor. Ini cara memilihnya bisa kita pilih sendiri, lebih baiknya kita pilih sendiri aja untuk tahap pertama, atau mereka mendaftar secara otomatis ya. Jadi by system itu bisa nanti kita review begitu, tinggal kita approve atau tidak. Nah, di sini ada 2 fitur itu, nanti untuk tambahan student dan juga instruktornya ya. Oke, jadi instruktor itu nanti bisa mereka membuat kelas sendiri dan menjual kelasnya di website kita begitu. Jadi seperti admin, tapi dia aksesnya cuma bisa membuat kelas saja ya. Nah, kalau kelas itu kita approve, baru bisa tergabung ya di website kita begitu. Nah, untuk profit sharingnya nanti bisa otomatis, kita bisa menggunakan integrasi WooCommerce, atau mungkin pakai Mintrans nanti juga bisa begitu, tinggal di setting saja. Nah, untuk integrasinya paling butuh beberapa hari lagi setelah materi siap. Selanjutnya di sini menu instruktornya saya perlihatkan. Ini sudah saya siapkan formnya ya, first name, number email, nomor telepon, password. Nah, seperti biasa mereka nanti punya room sendiri, punya dashboard sendiri ya untuk tutornya. Nah, di sini juga ada Q&A untuk kelasnya. Jadi biasanya kalau sebelum beli tanya-tanya dulu ya, kita bisa jawab pakai Q&A ini secara otomatis. Jadi mereka ada jawabannya yang sering ditanyakan apa begitu. Oke. Selanjutnya di sini ada menu attempt quiz ya. Menu quiz, kita menambahkan quiz. Oke. Jadi ada beberapa menu itu yang intinya menjadi pokok ya buat admin nanti menginputkan kelas gitu. Nah, selain itu di website ini juga baru saya integrasikan untuk affiliate link. Jadi profit sharing per kelas, bukan hanya tutor ya, member pun dia bisa membagikan linknya dan mendapatkan profit sharing dari link yang dibagikan begitu secara otomatis ketika kelas itu dibeli oleh pelanggan atau member lain begitu. Nah, ini juga ada menu withdraw request di sini. Request ya teman-teman. Nah, kalau kesulitan nanti bisa ditranslate, sudah saya tambahkan di sini untuk menu translate, tapi one by one, satu persatu untuk mentranslate-nya ya. Nah, di sini juga ada menu gradebook. Gradebook itu seperti penilaian otomatis by system. Kita bisa menentukan grade atau nilainya itu berapa, skalanya per kelas ya, per kelas yang kita buat begitu. Nah, ini contohnya ketika kita sudah menyelesaikan dengan course ini komplit. Nah, konsep sistemnya adalah nanti akan muncul nilainya kita begitu. Ketika dia masih remedi, akan mengulang kelasnya kembali
ketika sudah sukses mereka bisa mendownload sertifikatnya, begitu ya teman-teman. Jadi di sini belum kita isi ya untuk topik-topiknya, kita langsung selesai saja. Tampilannya nanti seperti ini ya, cukup bagus, dan beberapa tambahan fitur tidak menjiplak murni skill academy, tapi kita ATM ya, amati tiru modifikasi dengan beberapa tambahan fitur. Di sini juga ada yang namanya listen list ya, dan draft list, juga ada Q&A nya juga, kemudian ada tambahan intro ketika kelas itu mulai. Tampilan yang dipakai member adalah seperti ini ya, jadi tampilannya cukup bagus, tidak cuma teks saja, kemudian menampilkan video ya, ada step-stepnya. Nah ini seperti itu ya Q&A nya, otomatis mereka akan mendapat jawaban ketika tidak paham di kelas, jadi menghemat CS ya. CS untuk bekerja kita bisa arahkan mereka mungkin untuk ke arah tutor ya, membuat kelas-kelas baru begitu, dan mengelola customer. Nah selanjutnya di sini juga ada menu report ya, report, jadi berapa jumlah member yang sudah masuk, kemudian listen yang sudah diselesaikan, ada kuis berapa begitu ya yang sudah terselesaikan. Di sini ada reportnya semua, dan juga di sini juga bisa diintegrasikan dengan namanya Google Ads ya teman-teman, dan Google My Business. Jadi teman-teman bisa mengontrol, atau kalau mau mempublish ya, kursnya begitu, bisa dicek di Google My Business-nya secara otomatis, bisa pendapatannya sekian, kita bisa alokasikan iklan sekian, begitu bisa terkontrol ya, semua sudah terintegrasi. Selanjutnya di sini juga saya tambahkan menu tutor setting ya, tutor setting, dan juga ada beberapa tools tambahan lainnya yang nantinya akan mendukung di sini. Nah ini cukup berat sekali, WooCommerce saja sudah cukup berat, apalagi mereka ada tambahan statistik, report, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti usahakan pakai dedicated ya, kalau VBS ini kayaknya terlalu berat ya, apalagi Share-host ya. Ini saya demokan pakai Share-host, tapi ini udah cukup cepat ya. Oke, selanjutnya di sini ada untuk submitted assignment ya. Untuk penilaiannya kita bisa atur di sini tiap soal atau tugas yang kita kasih, ketika jawabannya benar atau salah ya, bentuknya esai atau pilihan begitu, bisa kita nilai di sini secara otomatis by system. Oke, jadi itu menu daripada segmen ya. Jika ada pertanyaan yang mengganjal mengenai setiap menu, kita bisa putar ulang video ini dan kita coba sendiri untuk menu tutor LMS saja ini ya. Jadi tutor LMS ini sudah banyak sekali, pembahasannya 19 menit sendiri ya. Ada beberapa menu tadi, belum lagi digabungkan dengan WooCommerce, belum lagi repotnya. Jadi kenapa webnya cukup berat, karena itu belum lagi nanti ketambahan data ya. Nah untuk kelas yang bisa masuk yang sudah saya coba, untuk server VPS itu hanya cukup untuk 200 siswa saja ya, 200 siswa. Kalau lebih dari itu akan down, speknya sudah tinggi, cukup tinggi. Teman-teman nanti bisa order servernya, bisa di wajib untuk dedicated ya, yang ini yang recommended Digital Ocean sama
upload ya. Nah, bisa order di sana, cukup murah, atau di saya juga bisa. Masuk saja ke aditif.net, di situ juga saya sediakan untuk server VPS ya, kalau belum habis, karena kemarin sudah habis. Oke, kita lanjut lagi ke menu selanjutnya. Nah, di sini untuk fungsi-fungsinya mungkin sudah tahu ya. Untuk fungsi-fungsinya, oke, saya minum bentar. Oke, kita masuk lagi ke menu WooCommerce-nya. Di sini sudah saya tambahkan beberapa menu juga. Nah, jadi setelah membuat kelas, kita juga bisa mengatur sertifikatnya. Sertifikatnya bagaimana yang pengen kita buat begitu. Jadi di sini ada contohnya yang boleh dan yang tidak saja untuk dihapus, saya contohkan ya. Nah, di situ ada ini apa sih namanya, atas itu banner ya, headline ya. Nah, kemudian juga ada alamatnya kita gitu. Nah, seperti yang contohkan begini, kita juga bisa, ini namanya custom pemberitahuannya nanti bisa lewat email, bisa lewat SMS begitu, dan juga bisa lewat web adminnya sendiri. Jadi admin juga harus membuka websitenya untuk meng-approve ya, meng-approve atau tidak. Nah, kalau mau ke WA supaya tidak ada API-nya, nanti bisa saya settingkan untuk email konfirmasi setelah pembayaran. Jadi saya kasihkan link WA di emailnya ya. Untuk konfirmasi silahkan chat email atau kirim konfirmasi ke nomor WA ini begitu. Jadi nanti bisa ini menghemat biaya untuk API WA. Lumayan 150.000 per bulan hanya untuk API. Jadi itu nanti strategi yang dipakai untuk menghindari API ya, supaya pelanggan itu bisa konfirmasi. Nah, untuk ordernya sudah saya settingkan otomatis masuk ke rekeningnya kita. Jadi setelah transaksi langsung bagi hasil, transaksi bagi hasil begitu. Nah, selanjutnya di sini juga sudah saya kasih beberapa menu untuk pilihannya. Ya. Jadi ada di sini untuk pelanggan, kemudian untuk tutor. Begitu kurang lebih. Oke, langsung saya singkat aja ya untuk bagaimana menggunakan menu translate-nya di sini. Nah, saya menggunakan logo translate ya. Logo translate di sini bisa digunakan untuk mentranslate setiap menu atau pilihan atau tulisan yang ada di admin, kemudian di halaman utama. Nah, di situ bisa kita translate di sini, tinggal mengcopy nama atau kalimat bahasa Inggris yang ingin kita ganti begitu. Nah, caranya adalah kita copy saja di short tag-nya, kemudian kita buka Google Translate kalau kita tidak tahu artinya ya. Kita buka Google Translate, kemudian translate saja di situ. Nah, kita copy yang bahasa Indonesianya supaya nanti mudah ya. Ini sudah ada beberapa yang saya ubah juga teman-teman.
Jadi di sini ada yang yang kita cek. Saya save di sini. Coba kita cek apakah dia berubah atau tidak. Ya, ini di menu komen penginputan materi. Nah, di sini sudah berubah ya. Itu kalimatnya sudah menjadi bahasa Indonesia. Begitu cara untuk memakai logo translate ini, teman-teman. Oke, sudah paham ya. Nah, kalau mau semuanya ditranslate, tinggal kumpulkan saja, tidak usah di save dulu. Kumpulkan saja yang bahasa Inggris, kemudian kita cari bahasa Indonesianya. Nah, nanti sesuai dengan ini ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu yang kita translate akan berubah seperti itu. Baru kita klik save gitu, nanti akan berubah semuanya, jadi tidak satu-satu, itu bisa sekaligus begitu. Oke. Oke, selanjutnya yang terakhir saya ulas lagi di WooCommerce-nya untuk laporan report ya. Laporan report yang bisa digunakan untuk integrasi Google Business dan juga Google Ads ya. Jika mau menggunakan iklan di sini secara terintegrasi, nah, bisa langsung kita konekkan di sini. Grafik iklan pendapatan kita bisa dilihat di situ. Nanti kita memakai teknik sales funnel ya. Ketika kita melihat grafik ini setiap bulannya bagaimana, apakah prospek atau tidak, untuk menentukan target pasar begitu. Jadi untuk riset pasar ini sangat berguna sekali. Kita evaluasi setiap 1 bulan sekali. Nah, ketika bulan-bulan tertentu kita bisa petakan berapa pengunjung yang masuk ya ke kelas kita. Jadi bisa efisien untuk ibaratnya nembak target kita untuk berapa bulan atau berapa minggu ke depan, untuk target yang cocok berapa begitu, supaya bisa memberikan added value yang lebih buat kita. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.